untuk menjaga hafalan itu ya susah banget, jujur. Zaman sekarang susah banget. Ya kan namanya iman kan, iman tuh naik turun. Kalau lu dikasih kesempatan untuk bertemu Rasulullah SAW selama 5 menit, apa yang bakal lu tanyain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, host terkeren satu Jakarta, guys. Yoi. Alta tadi. Host yang kemarin lagi sakit, guys. Sakit hati katanya. Kita lagi di podcast Tanya Gen Z. Gen Z asking Gen Z. Gen Z asking Gen Z. Gen Z asking Gen Z. Oke. Gua Gen Z, lu Gen Z. Oke. Hari ini gue kedatangan tamu spesial, temen gue sendiri, temen nongkrong gue sendiri, sahabat gue sendiri, orang yang nemenin gue dari titik nol terendah. Ibaratnya kalau naik gunung apaan? 0 mdpl ya? 0 mdpl. 0 mdpl itu dia. Sampai ke berapa tuh? 2 juta. 2 juta mdpl. Oke, boleh. Oke. Kenalin, ini teman gue. Salam dulu, boy. Namanya Ananda Raka Ramadandri. Dia teman pesantren gue. Hari ini gue mau tanya jawab Q&A, bukan interview tapi Q&A tentang bagaimana dia jadi orang seperti sekarang ya. Si Raka ini. Oke. Gue punya banyak banget pertanyaan. Gue penasaran banget tentang lu walaupun udah tahu sebenarnya. Tapi viewersnya penasaran. Oke. Ceritain dong latar belakang lu gimana? Latar belakang gue dari kapan nih? Dari SD deh. Dari SD, SMP, SMA sampai sekarang lu udah mau kuliah. Gue cerita dulu tuh pas SD gue sekitar kelas 3 atau 4 lah ya. Gue tuh pernah gue bilang ke bokap nyokap kayak Bun ya, abang mau pesantren nih gitu kan. Terus ya udah, iya beneran. Itu kemauan ya, kayak ya udah dari hati aja gitu. Kayak gue bisa ngucapin gitu kayak dari hati aja pas kelas 3 atau 4 SD gitu kan. Terus akhirnya pas kelas 5 atau 6 ya pokoknya kelas 5 mau ke 6 itu orang tua gue nyariin gue pesantren. Oh, jadi lu baru dicariin tuh 5-6 itu? Iya, dari kelas 5 naik ke 6 gitulah. Ya kan? Baru pas kelas 6 tuh gue udah sibuk siapin berkas buat daftar ke pesantren-pesantren kan. Gue tuh waktu itu kalau nggak salah ada 3 pesantren yang gue udah datengin. Cuman nggak ada yang ngena ke hati gitu ya? Iya. Belum ada yang serak gitu, belum ada yang cocok gitu. Tapi ada nih satu, karena itu jaraknya juga nggak terlalu jauh, masih dalam kota Jakarta. Dan itu gue juga itu tuh liburnya tuh nggak terlalu lama juga. Nah itu gue di situ udah cocok nih, gue ngerasa cocok kayak ya udah, gue bilang ke orang tua gue kayak ya udah abang pesantren sini aja, masih dalam kota juga kan, terus dekat juga, liburnya juga nggak lama banget gitu. Ya udah, gua awal pesantren tuh SMP kelas 7 sampai gua kelas 9 SMA. 9 kelas 12 kali. Kelas 12 ya. Kelas 12. 6 tahun berarti ya. Gua 6 tahun. Pesantren ya. Gua 6 tahun pesantren. Jadi gimana dong? Keluh kesah lo di pesantren gitu. Keluh kesah gue gimana ya? Pas karena kan waktu itu kan gue kelas 7 SMP tuh kelas 1 SMP tahun 2019 ya kalau nggak salah ya. Iya. Tahun 2019 kan. Nah, gue baru masuk kelas 1 SMP di pesantren itu. Baru ada 1 semester itu tuh COVID datang. Oh iya. COVID datang kan. Iya, COVID berapa datang. Maret ya? Kayaknya Maret 2020. Hah? 19 tuh Desember.
2019 Desember. Oh iya 2020. Baru kok iya 2020 Maret 2020 baru masuk Indo kayaknya. Iya 2020. Berarti lu libur situ ya? Iya gue libur di situ. Awalnya tuh dikasih tahu libur 2 minggu doang. 2 minggu doang. Iya. Ya kan. Setelah 2 minggu lewat itu ternyata liburnya 2 tahun. 2 tahun. Jadi gue kelas 1, kelas 2 SMP tuh kebanyakan daring gue. Daring. Jadi online. Pembelajaran tuh semuanya online. Mau hafalan kayak mau sekolah kayak halakoh gitu, udah itu semua online. Jadi di situ yang mengganggu gue untuk fokus kejar target hafalan. Iya. Karena pastilah itu ya. iya karena nggak kita ya. karena udah online terus ya zaman sekarang kan sosmed udah gimana lah. Paham gua. Jadi pasti udah keganggu banget hafalannya. Iya mah bener juga sih. Iya kan. Susah sih pasti susah sih banget, untuk lu menjaga hafalan kan. Apalagi ibaratnya kan kalau hafalan kan sebenarnya harus di environment yang mendukung lah ibaratnya. Itu dia. Sedangkan lu pas daring gitu. tuh nggak ada yang mendukung ibaratnya di rumah sendiri. Di rumah sendiri cuman lewat video call doang. Iya. Sumpah mantengin layar HP, layar laptop udah itu doang. Nggak kacik ya, nggak kacik. Enggak lah. Nggak kacik. Sementara kan itu kita harus kejar target hafalan juga kan. Nah, itu tuh susah banget. Jujur gue susah banget di situ. Makanya gue ketinggalan banyak sama temen-temen gue. Tapi ini kan berarti masuknya SMP kelas 9 ya? SMP lagi? Iya. Offline lagi? Offline lagi. Gue SMP kelas 9. Nah, dan dari situ kan harusnya teman-teman gue tuh udah nyiapin buat pindah kemana nih SMA-nya nih, ya kan? Iya. Antara mau lanjut di pesantren itu atau enggak, lu pindah pesantren atau sekolah luar. Iya, sekolah ya kan? Biasa ya, negeri atau swasta. Negeri atau swasta lah yang lain. Nah, di situ gua pas kelas 9 tuh, gua udah dari hati gua udah nggak bisa dapet hafalan di situ selama 3 tahun, ya kan? Gua ngerasa diri gua ya udah gue cuma doang di sini di pesantren. Jadi gue nggak berhasil ya. Iya, kayak nggak berhasil, kayak gue ngebebanin orang tua gue malah ya kan. Nah ya udah, habis itu gue udah mikir gue kayak gue harus pindah pesantren atau enggak atau gimana gitu kan. Ya udah gue akhirnya nanya orang tua gue, gimana nih bun, ayah, abang harus pindah sekolah atau enggak atau gimananya. Nah berhubung waktu itu pas kelas 9 gue tuh ada problem di keluarga. Dan itu yang mengharuskan gue lanjut di pesantren itu. Oke. Iya, sementara gue tuh kayak gimana ya, hati gue kayak nggak pengen lagi. Cuman kemauan orang tua gue ya udah, abang harus pesantren gitu. Dengerin apa kata orang tua gitu. Iya, karena orang tua tahu yang terbaik lah buat anaknya ya kan. Iya, pasti. Ya udah pas kelas 1 SMA tuh gue ya udah gue jalanin. Cuman gue ngejalaninnya tuh kayak gue kena tertekan gitu loh. Tertekan. Karena gue dari hati gue tuh nggak mau gitu. Karena gue tertekan sama omongan orang tua gue, ya kan. Cuman seiring berjalannya waktu, kelas 1, kelas 2, nah pas kelas 2 tuh gue udah mikir kayak gue nggak bisa nih kayak gini terus. Kalau kayak gini terus, gue percuma lagi 3 tahun gue SMA. Jadi ibarat kata lu 3 tahun SMP, SMA sama aja gitu. Nah itu yang gue pikirin. Terus ya udah, gue mulai ngelihat ke depan. Ya udah gue harus kejar target hafalan gue ya kan. Ya udah pas lulus gue alhamdulillah udah dapat ya 5 juz lah ya. 5 juz ya? 5 juz lumayan lah, alhamdulillah. Segitu gimana sih tuh lu nah 5 juz sampai sekarang? Sampai saat ini lu masih? Sampai saat ini gue jujur ya, jujur untuk menjaga hafalan itu ya susah banget, jujur. Zaman sekarang susah banget. Duh, gimana jujur, ini? Sumpah. Susah banget karena
ya udah kita hidup di zaman sekarang, bro. Iya, benar. Di mana-mana digital, di mana-mana sosmed kayak ya udahlah. Emang kata Ustadz gue emang udah fitnah di akhir zaman udah akhir fitnah zaman aja. sih, ya, Jadi fitnah tuh merajalela lah. Iya kan. Terus ya udah kayak yang gue bisa sekarang buat ngejaga hafalan gue ya. Ya udah gue baca hafalan gue di dalam sholat gue aja. Berarti lo sholat sering gitu baca Al-Baqarah, Ya, baca Al-Imran. alhamdulillah ya. 1 rakaat full, 1 Ya juz enggak, gitu. enggak 1 juz 1 rakaat dong. Enggak kayak gitu, kayak Bukan ustadz yaudah, ya? Bukan Ustadz. Belum nyampe situ. Kayak 1 rakaat kayak setengah halaman lah. Setengah lama. Iya. Insyaallah bagus. Iya makanya. Gue demen nih orang-orang kayak lo nih bisa Alhamdulillah. keluar pesantren, badung dikit, agak badung, tapi Yang penting kita balance. Apa? Iya, kita harus balance. balance ya, pahala dan dosa. Ya nggak kayak gitu dong, juga, nggak kayak gitu dong. juga. Iya. Ya kita harus, ya kalau emang, ya kita harus tahu diri kita lah. Kalau emang kita udah ngelewat batasan, ya kita balik lagi, kita tobat lagi ke Allah gitu. Yeah. Maksud gue tuh kayak gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, lo di pesantren kan ya. Ibaratnya kan seorang laki-laki itu kan di Islam aja diperbolehkan untuk mempunyai 4 istri ya. Oke. Jadi ibaratnya ujian seorang laki-laki itu kan sebenarnya wanita, harta tahta wanita lah. Harta tahta wanita. Oke. Mungkin harta belum ya. Harta SMA, belum. anak Karena SMA belum. Ya belum nyampe lah. Tahta belum nyampe Umurnya lah belum ya. nyampe, oke. Wanita. Lu punya pacar nggak? Punya mantan deh. Atau punya pacar nggak sekarang? Mantan, gue sih nggak ini banget ya kalau ke itu ya, ke cewek ya kayak. Ya karena gue tahu batasannya gitu. Kayak gue kalau emang gue kelewat batasan, ya gue balik lagi, gue kayak sholat tobat, kayak gue cerita, gue kan sering cerita juga kayak gue demen gue lagi kayak gini nih, gue harus gimana? Ya udah Rak, ayo sini lu cerita ke gue, ya udah gini, ya kan akhirnya kita kan nemu solusinya juga kan, jalanan juga kan. Nah, terus wanita ya sekarang ya, masih wanita tuh emang godaan banget sih, godaan banget, apalagi yang cantik ya. Ya Allah. Habibati. Aduh, itu menggoda banget. Menggoda banget. Nah, lebih dari setan apa? Ya kan? Lu ngerasain juga nggak atau gimana? Jujur, serem. Serem apanya nih? Gua takut. Takut. Karena ya gue kan emang dari kecil kan dari ikan Islam ya. Jadi gue takut lah untuk apa ya, turun ke bukan ngelewatin batasan gitu. Iya, jadi susah gue lah apa kayak jaga jarak aja sama jadi perempuan gitu. Iya. Jadi ibaratnya biar nggak ada yang lebih gitu loh. Maksudnya interaksi yang lebih dari normalnya. Oke, maksud lu tuh lebih dari teman gitu atau gimana? Ya. Maksudnya berteman kayak kalau dalam Islam kan sebenarnya menurut Ustadz gua kan ini kalau misalnya berbicara dengan seorang wanita kan seadanya aja gitu loh. Seefektif mungkin dan seperlunya sebenarnya. Iya. Bicara sama wanita. Cuman gue sendiri pun agak kurang bisa. Oke. Iya, sama kayak gue. Kadang ya kan namanya iman kan. Iman tuh naik turun ya. Nah, itu emang kayak gitu emang. Terus juga ya apalagi zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kan ya nggak bisa disamain lah sama zaman sekarang. Zaman sekarang udah, ya Allah, miris niatnya ya. Aduh. Astagfirullah. Ya gitu viewers, memang ya fitnahnya anak Gen Z itu sebenarnya lebih dari generasi kalian yang gen sebelumnya ya. Nah, itu dia. Emang ya. Makanya gue tuh kan kita ada program juga kan buat ngajak anak muda
supaya ke masjid tepat waktu, ya kan. Ya semoga program kita juga jalan lah lancar ya kan. Insya Allah. Ya. Gue berharap sih ya anak-anak Gen Z itu udah mulai melek lah sama pentingnya sholat, ya kan. Minimal tuh menurut gue anak Gen Z sekarang tuh sebenarnya harus sholat dulu. Harus sholat. Oke. 5 waktu lah. Walaupun nggak sholat 5 waktu sih dia sholat hari itu. Oke. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiang agama boy. Betul. Itu dia. Karena kalau ibaratnya lu kalau mau bangun rumah, cuman lu nggak ada tiangnya gimana gitu, nggak ada pondasinya gimana pondasi, gitu, ya kan? Ya ada ketiup angin jatuh. Nah angin maksiat. Angin maksiat apa aja tuh masuk semuanya ya. Langsung blur jatuh semua. Langsung rubuh langsung. Udah. Gitu. Nggak ada yang bisa selamatin kecuali dia balik lagi ke Allah. Gitu, Ibarat kata dibangun lagi tuh rumah. Dibangun lagi. Pakai fondasinya dibangun lagi, ya kan? Nah tambah tuh apa batu bata lah segala-galanya, segala itulah apalah dengan doa, dengan kita dekat sama Allah gitu. Oke, gue pengen nanya sesuatu nih. Apa tuh? Menurut lu kan kita sebagai orang Muslim ya, Muslim lah, kita kan harus menjaga kemaluan ya. Bener. Kemaluan. Berarti jaga diri kita ya kan? Jaga diri. Menurut lu kalau dikasih pilihan, mendingan pacaran dulu baru nikah, atau langsung nikah pakai taaruf? Gimana pendapat lu? Menurut gua, pendapat gua. Tadi pacaran dulu terus nikah, taaruf, langsung nikah. Menurut gua ya, ibarat bedanya cari sendiri sama dicariin orang tua. Oke. Menurut gua yang sebaiknya kan ta'aruf dulu kan. Iya. Ta'aruf terus nikah. Ya kan. Tapi tuh kadang ya balik lagi nih ke Gen Z ini nih. Ya Gen Z. Ke Gen Z ini. Gen Z emang udah pasti udah ya Allah, apalagi misal dikenalin ini nanti kamu ta'aruf ya sama ini ya. Pasti udah mah apa sih udah apa sih Pak? Pasti ya udah dia pasti bakalan milih sendiri gitu. Ya kan? Berarti kebanyakan nggak ada yang mau ta'aruf ya. Udah susah ya. Udah susah Gen Z tuh. Banyak kriterianya ya. Banyak kriteria padahal ya Allah. Emang sulit. Ya udahlah. Gimana? Gua yakin kita pun kayak gitu. Iya, oke. Ada gitunya lah. Ada gitunya, oke. Cuman ya mohon maaf aja nih kalau kalian para Gen Z kena apa senggol dikit, sorry kami banget. juga Gen Z. Nah itu kami juga Gen Z sorry aja nih guys ya. Kita juga ngerasain ya udah ngerasain apa yang kalian rasain dah. Ya. Cuman ya kita tahu batasan aja ya kan. Apalagi gua juga pengen nanya sebenarnya tadi gua lupa nanya. Apa tuh? Kan lu pesantren kan? Iya, gua pesantren. Ya kan? Pasti lu punya temen dong yang dari luar pesantren. Pasti gue punya temen yang dari luar pesantren. Iya pasti. Punya lah pasti lah. Pasti punya. Anak Gen Z dong. Sosial media boy. Pasti banyak pasti banget. Pertemanan sejakarta kenal gak sih? Iya. Ya gitu lah ya. Ya udahlah sejakarta lah. Pasti kalau Gen Z itu ada nyambung-nyambungnya aja tiba-tiba. Lah lu pasti. kenal dia. Nah itu kan. Apalagi ngelihat mutualan Instagram. Nah itu dia. Iya. Nah yang gue pengen tanya ini. Ini pertanyaan intinya. Apa sih kelebihan pesantren dan kekurangannya, dan kelebihan sekolah biasa dan kekurangannya? Kelebihan pesantren dengan sekolah lainnya maksudnya tuh maksudnya bandingannya ya kan? Sulit gue sulit ininya lah. Tapi kelebihannya pesantren tuh apa sih gitu? Kelebihannya pesantren adalah lu di situ bakal dididik dan diajarin cara lu tahu gimana tuh agama Islam tuh berkembang gitu. Lu bakal diajarin di situ, lu bakal dididik caranya kayak jadi orang baik gimana, orang berakhlak, orang beradab, gitu kan. Di pesantren tuh gua diajarin kayak gitu. Sisanya tuh mau lu pinter kayak di pesantren, pinter bahasa Arab, pinter bahasa Inggris atau pendidikan yang lainnya itu menurut gua
itu bonus bagi gua. Dan hafalan juga itu bonus bagi gua. Oh. Karena yang di pesantren itu yang gua cari tuh gua harus bisa beradab dan berakhlak sama orang lain. Itu yang gua cari. Islam ya. Akhlak Islam. Iya. Itu yang gua cari. Dan jadi gini. Gimana? Oh, lanjut dulu deh. Lanjut dulu. Dan gua nggak mau motong nih. Kekurangannya tuh gue di pesantren ya. Kan teman-teman gue bukan di pesantren doang kan. Teman-teman gue banyak juga di luar. Yang gue alamin tuh gue di pesantren kekurangan tuh gue jadi jarang dapat momen sama mereka semua. Karena gue di dalam pesantren. Penjara suci. Karena yang gue pikir tuh ya udah gue nggak apa-apa lah kehilangan masa muda gue di SMA gitu, SMA SMP gitu. Ya udah nggak apa-apa gue kehilangan masa itu. Yang penting gue tahu ilmu-ilmu agama untuk bekal di sana gitu. Ibaratnya benteng gue. Nah, ibaratnya benteng gue kayak gue ya persiapan diri gue lah untuk menghadapi kehidupan selanjutnya gitu kan. Menurut gue sih itu. Oke. Yang gue dapetin di pesantren tuh itu. Berarti kalau misalnya lu punya anak nih, laki-laki deh. Laki-laki, especially laki-laki. Soalnya kan perempuan kan nggak terlalu di ini banget ya, digembleng banget ya. Lu setuju nggak kalau anak lu tuh dimasukin pesantren? Ya kalau dari gue ya, kalau gue punya anak laki-laki tuh pasti gue bakal pesantrenin. Karena apa? Karena ya gue udah ngelihat zaman sekarang aja udah separah ini loh. Maksudnya ya pergaulan anak sekarang tuh udah bebas banget, udah nggak bisa dibilangin pakai mulut lah ibaratnya ya kan. Mesti pakai tongkat ya. Baru pada sadar. Baru pada sadar tuh. Ya kan. Menurut gue sih gitu ya. Gue harus, maksud gue ya gue dari TK SD nanti buat anak gue tuh ya gue kasih tahu dulu nih dari gue nih apa itu Islam, apa itu agama Islam, ya kan. Gue didik dulu dari TK SD. Nah pas di SD nanti gue tanya kamu masuk pesantren atau enggak gitu kan. Kalaupun dia jawab enggak, ya gue harus terpaksa sih. Gue harus terpaksa. Emang si bapak nih, Ya karena kan. Iya. Ya. Paham. Di zaman kita aja nih, Gen Z nih, udah kayak gini. Apalagi anak kita ya. Apalagi anak kita bro, gimana? Ya kan? Ya gue setuju banget sih sama omongan lo. Gue juga ngerasa nih teman-teman Gen Z kita nih semua ya. Gen Z. Emang kalau sekolah swasta tuh susah dapat ininya, pengenalan agamanya. Ibaratnya bentengnya tuh susah dibangun gitu kan. Oke. Jadi ya benar kata lo. Gue juga kalau punya anak pasti insya Allah ya gue sekolahin di pesantren juga. Minimal 3 tahun lah. Iya minimal banget. Mungkin 3 banget tahun. SMP supaya dia nanti SMA bisa nyari SMA kan dia, lebih bisa lebih nyari jati diri dia mau kemana. Jati diri. Ya kan gitu. Iya benar-benar. Ya itu kan? Menurut gue. Oke. Kayaknya sih gue sama kayak lu deh. Sama kayak lu. Oke. Ada pertanyaan menarik nih dari gue nih. Apa tuh? Gue pengen nanyain ke lu. Gue udah tanya beberapa orang, jawabannya beda-beda. Oke. Makanya gue tanyain ke lu. Kalau lu dikasih kesempatan untuk bertemu Rasulullah SAW selama 5 menit, apa yang bakal lu tanyain ke beliau? Apa yang bakal gue tanyain ke Rasulullah? Iya, kayak pertanyaan apa sih yang lu pertanyaan apa gitu, apa yang lu penasaran banget? Aduh, bingung banget lagi kalau ditanya itu ya, gue nggak bisa jawab lagi. Kalau gue ketemu Rasulullah dalam 5 menit tuh, yang gue bakal tanyain, gimana sih rasanya surga? Itu yang gue tanyain. Menarik. Terus gimana sih caranya ya, biar kita masuk surga? Gimana cara kita biar istiqomah dalam jalan yang lurus gitu? Biar kita
masuk surga lah bareng-bareng ya kan. Iya, iya. Itu sih yang bakal gue tanyain. Insya Allah ya kita Insya Allah kita semua sama bakal keluarga dikumpulin juga di surga ya. Insya Allah. Amin, insya Allah. Ada lagi? Udah sih gitu ya. doang Oke. sih gue. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Ada lagi nih, ada 2 pertanyaan Oke. kan nih. Yang off the topic tadi ya, pesantren-pesantren itu ya. Kok lu kan di pesantren nih ya kan? Pastinya lu pernah ngimam dong di pesantren dong. Pernah. Ngimamin siswa-siswa lain lah ibaratnya. Iya pernah. Iya. Lu pengen gak jadi imam di dunia nyata ya? Maksudnya di the real world gitu ya, bukan di pesantren doang. Sama siapa sih imam favorit lu kalau lu pengen? Kalau gue dibilang mau jadi imam sih gue mau jadi imam. Iya. Cuman gue lebih ngelihat diri gue lagi sih. Gue introspeksi diri lagi sih. Introspeksi Kayak- diri ya? Iya kayak Iya, iya. gue udah iya. cocok belum sih jadi imam gitu. Kayak Iya. karena ya masih banyak yang belum gue pelajarin lah. Masih kurang ilmu gue untuk seorang imam gitu. Iya. Kayak gue belum pantas aja, gue ngerasanya kayak gitu sih. Cuman kan sooner or later lu bakal jadi imam di keluarga lu. Nah iya Minimal itu. banget itu kan. Minimal banget itu. Makanya gue ya minimal lu tau lah ilmu agama gitu. Walaupun sedikit ya. Minimal lu tahu harus wajib gitu. Lebih bagus kalau lu memperdalam tuh ilmu gitu. Jadi lu tahu semua ilmu agama Islam. Oke, iya. Ya kan? Kalau Oke. Oke, tadi lu nanya imam favorit. Imam favorit. Imam favorit gua tuh Kategori Arab apa Indo nih? kategori Arab dong. Arab ya. Arab dong. Indo Gua Indo udah nyampe belum? Indo belum nyampe sih. Waduh. Kayak gua lebih prefer ke Arab sih kayaknya. Belum nyampe. Ya, maksud gua tuh nyampe, cuman Iya. ya kan selera orang beda-beda, bro. Selera orang ya beda. kan? Oke, Gua oke. lebih demen imam yang di Arab kayak Syekh Sudes lah, Sudes itu gua ya, Masya Allah. Masya Allah itu. Terus Misyari Rashid lah, ya kan. Itu udah ya siapa sih yang nggak pernah denger Iya. dua syekh itu ya kan? Pakai di Spotify banyak. Nah, ya. itu dia. Ya kan, gitu sih. Oke. Hmm. Mungkin ini aja Apa sesi Q&A kita. Oke, Mungkin gitu aja. Disclaimer dulu untuk para viewers ya. Mohon maaf kalau kita nyenggol kalian ya. Tolong kita mohon maaf. Sebenarnya kita nggak nyenggol sih, cuman Nyenggol ya? kita lebih gimana ya? ngomongin apa adanya aja. Nah, ya. itu dia, kita ngomongin fakta kan. Ngomongin fakta. Walaupun kita ngalamin juga, ya kan namanya manusia, bro. Manusia. Wajar nggak sih kalau Iya, salah ya wajar, kan? wajar. Namanya juga manusia, bukan nabi, boy. ya kan? Aduh, betul juga. Oke, guys. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton ya. Yang udah Semoga nonton. kalian terhibur dan Nah, ini betul. bisa juga jadi acuan kalian, bermanfaat lah bagi kalian lah. Apalagi para Gen Z, para orang tua yang mau nyari podcast mungkin yang lebih bermanfaat dari podcast lainnya ya guys ya. Yang podcast nggak hanya ngomongin dunia tapi ngomongin tentang akhirat juga Nah, gitu loh. itu cuman di sini kali. Cuma di sini. Imam Muda tanya Gen Z. Imam Muda, Oke, oke. bye-bye. Bye, thank you guys.